Bismillahirrahmanirrahim. Walau ibtada bimutimmin lahzatan lazimahul itmamu. Walau dan kalau ibtada bermakmum musafir bimutimmin dengan orang yang sholat sempurna lahzatan sebentar saja lazimahul itmamu, maka wajib baginya menyempurnakan sholatnya. Jadi orang yang sholat qashar atau musafir yang sholat qashar tidak boleh berjamaah atau bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Atau sebaliknya, orang yang sholat mukim, orang yang sholat sempurna bermakmum dengan orang yang sholat qashar, nggak boleh juga. Sekarang misalkan ada orang nggak tahu kalau ternyata imam yang dia ikutin sholat qashar, sholat sempurna, kita ngikutin aja. Ketahuan ternyata dia sholat secara sempurna, sholatnya 4 rakaat, maka kita wajib lanjutkan sholatnya menjadi 4 rakaat. Nggak boleh dikosor gitu ya. Tadinya udah niat kosor tadinya, ternyata imamnya sholat sempurna 4 rakaat. Di rakaat kedua, habis rakaat kedua dia tasyahud akhir, kemudian bangun untuk rakaat ketiga. Udah lanjutkan kita sholatnya. Tapi kalau dia misalkan sudah mau rakaat ketiga, kita nggak tahu nih, atau itu udah rakaat ketiga gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa dia ternyata sholat kosor, ternyata dia sholat sempurna, maka kita wajib menyempurnakan sholat kita. Kan di situ sisa 2 rakaat. Ya sisa 2 rakaat, walaupun sisa 2 rakaat, ternyata kita tahu, ada yang ngasih tahu dia mau sholat sempurna misalkan, kita lanjutkan jadi 4 rakaat. Jadi kita tambah 2 rakaat lagi, kayak gitu. Ini nggak boleh orang yang sholat qashar berjamaah atau bermakmum kepada orang yang sholat sempurna, atau sebaliknya orang sholat sempurna bermakmum kepada orang yang sholat qashar. Ini bagusnya kalau kita berada di masjid, tempat kita melakukan safar atau melakukan perjalanan, kita lihat mana orang yang mukim, mana orang yang safar. Kita kumpulkan orang-orang yang sama-sama safar, yang sama-sama musafir. Jadi kita sholat jamaah aja bareng sama sesama musafir, biar kita bisa sholat qashar bersama. Nah, tapi biarkan jamaah setempat ya, orang-orang yang mukim menyelesaikan sholat jamaahnya dulu. Jangan ada 2 jamaah di dalam satu masjid. Mereka selesai melaksanakan sholat jamaah, udah nggak ada lagi sholat berjamaah, baru kita nih sesama musafirin, sama orang-orang yang melakukan safar yang ingin mengqashar sholatnya berjamaah untuk mengqashar sholat. Tapi kalau dia mau sholat bareng dengan mukimin, menyempurnakan sholatnya, tidak mengqashar juga boleh, nggak jadi masalah. Ngapain pakai nunggu-nunggu kita? Langsung aja kita ikut sholat ya. Mereka 4 rakaat ya, kita juga 4 rakaat gitu. Mereka sholat sempurna, kita juga sholat sempurna ya. Paham ya? Walau ra'afal imamul musafiru wastakhlafa mutimman atammal muqtaduna. Walau ra'afa dan kalau mimisan al imamu, siapa imam al musafiru, yang musafir, yang mau mengqashar sholat. Tadinya kita jamaah mau mengqashar sholat ya, dengan imam yang mau qashar sholat juga. Ini makmum semuanya mau mengqashar sholat, kan memang begitu harusnya ya. Kemudian si imam mimisan, keluar darah dari hidung, kan batal sholatnya karena ada darah yang keluar. Keluarlah dia jadi dari sholat, ingin membersihkan darahnya dulu ya. Kemudian ada orang menggantikan sang imam menjadi imam, cuma yang menggantikan ini sholatnya sempurna 4 rakaat, maka makmum yang tadinya udah niat qashar wajib sempurnakan sholatnya ya. Nggak boleh qashar dia udah, walaupun dia niat qashar. Paham ya? Jadi ketika imam batal sholatnya ya, padahal ini awalnya sudah niat mau qashar sholat, imam niat mau qashar sholat, makmum juga yang lain niat mau qashar sholat, tiba-tiba imamnya batal sholatnya, kan boleh istikhlaf ya, boleh digantikan oleh orang lain. Nah, yang menggantikan ternyata sholat secara sempurna, dia sholat 4 rakaat zuhur atau asarnya, maka makmum semuanya wajib ikut menyempurnakan sholatnya jadi 4 rakaat gitu ya. Bisa bahasa Arab ya? Apa bahasa Arabnya? Raifah. Mimisan mah bahasa Indonesia, mimisan mah. Itu kan raifah itu bahasa. Ya. Wakada dan begitu pula lau adal imamu waqtada bihi, dan begitu pula wajib menyempurnakan sholatnya lau adal imam, kalau kembali si imam yang tadi mengqashar sholat ya, waqtada bihi dan bermakmum bihi dengan imam yang sempurna sholatnya. Tadi kan si imam niat mengqashar sholat, makmum juga sama niat mengqashar sholat, kemudian batal sholatnya imam, dia keluar misalkan untuk wudu, untuk membersihkan najisnya dan lain sebagainya, dia digantikan sebelumnya oleh orang lain yang sholatnya sempurna, maka nih makmum semuanya ikut menyempurnakan sholatnya. Imam yang tadi niat mengqashar sholat balik lagi dia
ikut berjamaah, ikut bermakmum dengan imam yang sholat sempurna, maka si imam yang baru datang ini pun wajib, yang kemudian sekarang jadi makmum, wajib menyempurnakan sholatnya. Ya, Tapi tadi 4 rakaat. makmumnya kosor semua. Jadi enggak, iya memang awalnya dia niat kosor semua, karena imam yang menggantikan menyempurnakan sholatnya, maka di semuanya nih makmum jadi menyempurnakan sholat, wajib. Jadi imam yang gandeng nggak kosor lagi. Nah, si imam ini nggak menggantikan imam, tapi ikut berjamaah dengan imam yang menggantikan tadi. Paham kata ini? Jadi tadinya nih awalnya ada jamaah, semuanya mau mengkosor sholat, imam mengkosor sholat, kemudian makmum mengkosor sholat, imam batal sholatnya. Iya. Kemudian dia keluar untuk kalau ada najis dia membersihkan najis, kalau dia batal wudunya dia wudu ulang. Kemudian ada yang menggantikan tuh satu orang. Nah, yang menggantikan ini menyempurnakan sholatnya, maka makmum semuanya wajib menyempurnakan sholat. Meskipun awalnya niatnya kosor. Gitu. Walaupun awalnya niatnya kosor, karena imam yang menggantikan menyempurnakan sholat. Tadi kita katakan nggak boleh orang yang mengkosor sholat berjamaah dengan orang yang menyempurnakan sholat. Ya, paham ya? Datang imam yang tadi batal sholatnya, kemudian bermakmum dengan imam yang menggantikan dia yang menyempurnakan sholatnya, maka si imam yang tadi batal kemudian menjadi makmum saat ini, dia wajib menyempurnakan sholatnya di 4 rakaat. Kalau dia mau kosor, ya tunggu yang lain selesai sholat, nanti dia sholat sendiri mau kosor sholat kalau mau. Berarti imam pengganti berubah niat ya? Bukan berubah niat, dia memang dari awal niat niat menyempurnakan sholat misalkan. Ya, maka si makmum semuanya wajib ikut menyempurnakan sholatnya. Tapi kalau yang penggantinya itu tetap kosor juga gimana? Boleh kosor semuanya, penggantinya sama-sama mau mengkosor sholat, maka makmum yang tadi niat mengkosor sholat dia lanjutkan sebagai sholat kosor, sholatnya diringkas jadi 2 rakaat, gitu ya. Paham Bang Ramlan ya? Walau lazimal itmamu muqtadiyan fa fasadat sholatuhu aw sholatu imamihi aw bana imamuhu muhdisan atamma. Walau dan kalau lazimal itmamu mewajibkan menyempurnakan sholat muqtadiyan akan orang yang mengikuti sholat atau makmum, fa fasadat sholatuhu, maka batal sholatnya si makmum, au sholatu imamihi atau sholat imamnya, au bana imamuhu muhdisan atau ternyata ya jelas imamnya berhadas, atamma maka menyempurnakan ya si muqtadiyan tadi. Jadi kalau syarat-syarat kosornya hilang, ya, syarat-syarat kosor sholatnya hilang, maka diwajib menyempurnakan sholatnya. Ya. Atau misalkan imamnya ternyata berhadas, ya dia wajib sempurnakan sholatnya. Walau iktada biman zonnahu musafiron. Sekarang walau iktada, kalau seseorang bermakmum biman dengan orang zonnahu yang ia sangka musafiron sebagai musafir, dikira nih imam mau mengkosor sholat, fabana mukiman, ternyata mukiman, si imam ini adalah orang mukim, dia sholat secara sempurna. Au biman jahila safarahu, atau kepada orang yang ia tidak mengetahui safarahu akan safarnya, atama maka dia menyempurnakan sholat. Ada orang lagi sholat di masjid, ini musafir misalnya kayak saya, ya tebakannya kira-kira langsung dia ikut sholat di situ, kebetulan sholat zuhur misalnya, dia niat mau kosor sholat, dia kira nih orang yang bakal dia jadikan imam mau kosor sholat juga. Kemudian dia berdiri di sampingnya, kemudian kita takbiratul dengan niat mengkosor sholat. Ternyata si imamnya bangun untuk rakaat ketiga, wajib diikutin bangun, ya wajib si makmum ini mengikuti imam bangun untuk menyempurnakan sholatnya. Ya, paham gimana ya? Gitu. Ini harus pastikan dulu kalau mau mengkosor sholat, kemudian berjamaah pastikan dulu imamnya mengkosor sholat juga. Nah, tadi di awal kita katakan makmum yang mengkosor sholat tidak boleh bermakmum kepada imam yang menyempurnakan sholatnya, atau sebaliknya, ya makmum menyempurnakan sholat tidak boleh bermakmum kepada imam yang mengkosor sholatnya. Gitu. Sama. Biasanya. Ya. Walau syaka, dan kalau ragu fiha di dalam sholat, faqala maka dia mengatakan, in qasara qasartu wa illa atamtu qasara fil asar. Walau syaka, dan kalau ragu seseorang fiha di dalam sholat, ragunya lagi sholat, ya, faqala maka dia berkata di dalam sholatnya, in qasara, kalau imam mengqasar qasartu maka saya ikut mengqasar. Wa in atam wa illa, dan kalau tidak,
ternyata imam sholat sempurna, atmam tu maka saya sempurnakan sholat saya. Qasara maka boleh dia mengqasar sholat. Allahu Akbar. Niatnya ini di sini nih, ragu dia, ya lagi sholat ragu. Pokoknya kalau imam qasar saya qasar. Kalau imam sholat sempurna saya sempurna. Nah, ternyata imamnya qasar, boleh dia mengqasar sholat. Nah, itu boleh dua niat gitu. Iya boleh. Kalau di dalam sholat dia seperti ragu, seakan-akan ragu. Sebenarnya bukan ragu pada dirinya, tapi dia nih nggak tahu imam mau qasar apa mau menyempurnakan sholatnya. Nah, pokoknya dalam hati dia bilang, kalau imam qasar sholat saya ikut qasar. Kalau imam sempurnakan sholatnya, saya sempurnakan sholatnya. Ternyata imamnya mau qasar sholat, boleh dia mau qasar sholat. Tapi dia si orang itu posisi musafir. Musafir, dua-duanya sama musafir. Cuma kan musafir nggak semuanya mau qasar sholat. Kadang-kadang ada juga musafir yang sholatnya sempurna, gitu. Nah, ketika dia bermakmum kepada si imam yang dia nggak tahu apakah dia mau qasar atau menyempurnakan sholat, karena nggak adanya dulu. Yang sama-sama teman sih kita sama-sama sabar, sama-sama sedang dalam perjalanan. Dalam hatinya dia bilang, kalau nih imam nih teman gua nih qasar sholat, maka saya ikut qasar sholat. Kalau dia sholat sempurna, saya pun ikut sholat menyempurnakan sholat saya. Ternyata imamnya mau qasar sholat, udah nggak apa-apa dia boleh mau qasar sholat. Tapi kalau temannya ternyata sholat sempurna, wajib ikuti secara sempurna. Nggak Boleh boleh. nggak kita rombak-rombak itu tadi yang begini misalkan. Wudhunya 4 hari. belakangan dia Yang 4 hari ini misalkan kan masanya 4 hari. Hari pertama kita kosor misalkan. Hari kedua karena kebetulan ini kita enggak. Boleh, nggak apa-apa. Kita ambil lagi. Jadi dalam keadaan safar itu, selama syarat-syaratnya terpenuhi, orang mau mengqasar sholat boleh, tidak mengqasar sholat juga boleh. Ini kan rukhsah. Bonus mah terserah, yang mau ambil silakan, nggak diambil juga silakan, gitu. Nggak jadi masalah. Hari ini qasar, besok enggak. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi nggak jadi masalah. Jadi prinsipnya tetap harus ikut imam. Imam, intinya nih kalau kita berjamaah harus ikut imam. Yang imamnya qasar, kita qasar. Imamnya sempurna, kita juga sempurna, gitu. Ya. Fil asahi dalam pendapat yang paling sahih. Wa yushtaratu dan disyaratkan lil qasri untuk qasar niyatuhu apa niat qasar fil ihrami dalam takbiratul ihram. Wat taharruzu dan menjaga an munafiha dari yang menghilangkan niat. Dawaman secara terus-menerus sampai selesai sholat. Ya. Jadi apa namanya? Ketika seseorang mau mengqasar sholat, maka disyaratkan baginya berniat untuk mengqasar sholat ketika takbiratul ihram. Kalau kita pakai bahasa Arab misalkan, usolli fardhu zuhri raka'ataini. Rakaat jadinya. Kenapa? Karena kita mau qasar kan dengan 4 rakaat. Ente niat qasar tapi niatnya 4 rakaat. Salah, ya. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran. Gitu. Qasran ya, karena mau diqasar lillahi ta'ala. Tahu tadi ya? Atau kalau pakai bahasa Indonesia takut pakai bahasa Arab susah ngapalinya. Saya niat salat zuhur, saya niat salat fardu zuhur 2 rakaat karena diqasar. Allah. Nah, ketika takbiratul ihram di dalam hati niat seperti itu. Dan niat tersebut berlanjut. Ya, jangan sampai ada yang menafikan apa niat qasar tersebut di tengah-tengah salat. Paham tuh? Apalin tuh niatnya? Ya, pakai bahasa Indonesia aja dah. Kalau susah pakai bahasa Arab mah. Saya niat fardu zuhur atau fardu asar atau fardu isya 2 rakaat. Ya. Sholat zuhur 2 rakaat Ustaz. Ini tuh mau diqasar. Kalau dia 4 rakaat ya salah juga ente. Kalau tadi kan yang misalnya kita ikut sempurnanya sholat zuhur, padahal awalnya kita niat qasar. Berarti di hatinya langsung berubah itu ketika di tengah-tengah sholat, nggak jadi masalah. Enggak, terus maksud sholat asalnya gimana itu? Sholat asar gimana? Jadi sempurna atau bagaimana? Boleh aja dia sempurnakan sholat asar. Jadi foto niatnya. Maksudnya dia mau jamak sekalian. Ya kan bisa ya kan ini ceritanya kosong gitu kan. Berarti kan kalau zuhur di asar. Ini mau jamak sekalian. Kalau asar itu ringkas sholat, kalau jamak menggabungkan sholat. Misalkan sholat asar dilakukan di waktu zuhur, misalkan sholat zuhurnya tadi kosong. Tiba-tiba sholat asarnya berjamaah dengan orang yang sholat sempurna. Jadi sholat sempurna. Dia mau kosor. Boleh nggak jadi masalah. Dia Iya. mau kosor. Iya. Jadi zuhurnya kosor, asarnya nggak kosor. Karena kebetulan pas asar kita ngikut imam yang tidak mengkosor sholat, nggak apa-apa. Nggak kosor. Sholatnya sah. Ini masalah. Zuhurnya 2 rakaat tetap di Zuhurnya tetap 2 rakaat, kemudian untuk asar karena kita kebetulan ikut imam yang sholatnya sempurna, kita sempurnakan sholatnya. Jadi zuhurnya 2 rakaat, asar 4 rakaat.
Jadi kita harus bedakan dulu antara jama dengan qasar. Jama itu menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, sedangkan qasar adalah meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu. Nah kalau sekarang kasus kayak gitu tadinya kita sholat sendiri, sholat zuhur, niat menjamak sholat asar ke waktu zuhur, kebetulan kita sholat zuhur dulu, ya sholat zuhur 2 rakaat karena kita mau qasar. Ya kemudian setelahnya langsung mau sholat asar. Nah kebetulan ada orang nih, ya kita nggak tanya-tanya sama dia, main ikut sholat aja misalkan sama. Ternyata dia sholat sempurna, maka kita wajib menyempurnakan sholat asar kita. Ya, nggak jadi masalah. Zuhurnya 2 rakaat karena kita sholat, asarnya 4 rakaat karena kita di qasar, jadi masalah. Boleh ya. Kalau keutamaannya misalkan kita memilih antara sholat di masjid dengan di rumah itu bagus banget untuk masa yang takutnya kalau di masjid kan suka ribet tadi itu nggak bisa. Iya bisa. Ya misalkan ketemu dengan ini, bisa iya. ketemu dengan sholat ini bingung dengan di rumah aja udah pasti aman. Sendiri, kalau sendiri. Ya nggak bisa kan tetap musafir tapi kita ada berdua atau bertiga. Nah, boleh di rumah. Kan harus ini dulu, lewat di luar kota dulu. Iya, nggak boleh di rumah. Soalnya kita musafir, kita Iya. berangkat berlima nih kemana. Iya. Daripada ntar sholat di masjid, ntar ada ini ribet. Kita sholatnya di mana? Kan di rumah kita maksudnya. Ya enggak di rumah teman. Di rumah temen gitu di sono. Oke, nggak jadi masalah. Udah nggak apa-apa di rumah. Di rumah nggak apa-apa secara berjamaah, daripada nanti di masjid ribet. Iya. Ya, ternyata Sebenarnya kan nggak boleh keluar kota kan jamaah. enggak, misalkan dia punya rumah di sono jauh. Di Surabaya. Andai kata Mungkin dia misalnya. mah sholat di masjid juga kalau imamnya diciriin sama dia pulang juga. Ya. Walau ahrama dan kalau bertakbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram qasiran halnya sambil mengqasar. Tsumma taraddada, kemudian dia ragu, bingung di dalam salatnya fi annahu yuksiru aw yutimmu, pada sesungguhnya dia apakah mengqasar atau menyempurnakan, au fi annahu nawal qasra, atau apakah ia berniat al-qasr akan mengqasar salat, ya, au qama imamuhu li thalithatin, atau apakah imamnya berdiri untuk rakaat ketiga, fasyaka kemudian dia ragu, hal huwa mutimun, apakah ia menyempurnakan salatnya, amsahin atau lupa nih si imam, atama maka dia sempurnakan salatnya. Oke, salat Allahu Akbar. Kosor jangan ya. Udah jangan kosor kalau kayak gitu mah. Udah ragu ente. Atau dia ragu imamnya, ya Allahu Akbar. Pas imamnya udah rakaat kedua, harusnya kan dia tasawuf akhir. Karena cuma 2 rakaat. Ternyata bangun untuk rakaat ketiga. Nih imam mau qasar sholat apa dia lupa nih? Ah udah berarti sempurnain aja sholatnya. Udah nggak usah diingetin, udah sempurnakan sholatnya kalau kayak begitu. Jadi keraguan di dalam di dalam sholat, dalam niat qasar atau tidak niat qasar, maka menyebabkan dia wajib menyempurnakan sholatnya. Nggak boleh qasar. Allahu Akbar Bang Jumadi sholat. Qasar enggak ya? Udah sempurnain aja sholatnya Bang Jumadi. Ya, paham Bang Jumadi ya? Insyaallah. Walau qamal qasiru, dan kalau berdiri al-qasiru orang yang mengqasar salat, lithalitatin untuk rakaat ketiga, niatnya mengqasar kan. Salat zuhur. Ternyata habis rakaat kedua bangun lagi dia. Ternyata tadi tasyahud awal dia. Ya bila mujibin lil itmami, tanpa melakukan sesuatu yang menyebabkan lil itmami untuk menyempurnakan salat, batalat salatuhu, maka batal salat. Menyembah di salat Allahu Akbar zuhur niatnya qasar. Udah begitu bangun setelah rakaat kedua bangun untuk rakaat ketiga, ya sengaja, ya bukan karena lupa, batal sholatnya Bang Jumadi. Itu udah bukan sempurnain lagi, udah batal ulang dari awal lagi tuh mah. Paham Jumadi? Beda sama ragu tadi. Kalau tadi kan ragu, qasar jangan ya, udah sempurnain aja. Karena ini sengaja, ya udah tahu niat qasar sholat zuhur harusnya cuma 2 rakaat, pas di rakaat kedua dia bangun untuk rakaat ketiga dengan sengaja tanpa ada sebab apapun yang membuat dia berdiri ke rakaat yang ketiga, maka batal salat. Ulang lagi dari pertama tuh Bang Jumadi, ya. Wa in kana sahwan, dan kalau adanya ia sahwan itu lupa, maka kembali ia ke rakaat kedua, ya, wa sajadalahu, dan sujud sahwi ia lahu untuknya, wa sallama, dan mengucapkan salam. Nah, kecuali kalau lupa, tadi niatnya qasar, memang kita biasa sholat zuhur 4 rakaat, ya jarang-jarang sholat zuhur atau asar kita qasar, jarang-jarang sholat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala akbar. Nah, pas rakaat kedua, ya udah begitu tasyahud awal, habis tasyahud awal dia naik ke rakaat ketiga karena lupa, ingat kan gua tadi mau qasar sholat gitu, langsung aja duduk lagi
untuk tasyahud akhir. Nanti disunahkan baginya sujud sahwi karena ini dianggap orang yang lupa di dalam sholat. Batal. Karena lupa. Tapi kalau dia berdiri ke rakaat ketiga padahal awalnya niatnya kosor, karena sengaja berdiri ke rakaat ketiganya batal sholatnya. Ini kalau lupa. Biasa sholat zuhur 4 rakaat. Kebetulan dia pengen mengkosor sholat karena sedang musafir misalnya, sedang safar. Lupa tasyahud awal, kemudian berdiri ke rakaat ketiga. Di rakaat ketiga dia ingat, saya kan niat kosor, ngapain rakaat ketiga? Langsung duduk lagi Bang Jumadi, nggak batal sholatnya. Terus melanjutkan Ulang lagi tasyahud akhirnya. Tasyahud akhir lagi. diulang, bukan dilanjutkan awal kan. Yang tadi nggak usah diulang lagi tuh, ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu terus sampai selesai innaka hamidum majid. Sunnah melakukan sujud sahwi. Ya. Salah. Nah, setelah itu bangun 2 kali sujud sahwi kemudian salam. Walaupun sudah berada di posisi di rakaat ketiga. Walaupun sudah berada di posisi rakaat ketiga. Ini sama kayak orang sholat zuhur 5 rakaat. Walaupun sudah berdiri dalam posisi rakaat kelima, wajib turun lagi. Sujud sahwi 2 kali sujud sahwi mah. Sujud Allahu Akbar, sujud kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Bangun baru salam. Tuh, sujud sahwi mau 2 kali Bang Rahman. Yang sekali itu sujud tilawah sama sujud syukur itu yang sekali. Ya. Paham ya? Sujud sahwi itu 2 kali. Ya. jangan dibiasain. Nggak pernah salah masalah Ulang salah. kali Pak. Alhamdulillah. Iya. Ya. Fa in arada ayyutimma ada summa nahada mutimman. Fa in arada maka kalau ingin seseorang ayyutimma untuk menyempurnakan sholatnya, ada maka kembali ya summa nahada kemudian turun mutimman, kemudian nahada bangkit mutimman untuk menyempurnakan sholatnya. Wa yushtaratu dan disyaratkan kaunuhu adanya seseorang yang mau mengqashar sholat musafiran itu sedang safar fi jami'i sholatihi pada semua sholatnya ya. Falau nawal iqamata fiha maka kalau berniat seseorang al iqamata tinggal fiha di dalam sholatnya au balagot safinatuhu atau sampai safinatuhu safinahnya perahunya daro iqamatihi akan tempat tinggalnya ia atama maka disempurnakan sholat. Lagi sholat niat kosor di perahu tadinya di kapal sholat pada zuhri rakaat ini Basran nilai Allah misalnya. Nah, di perahu tuh sholatnya lama kebetulan 2 rakaat. Belum selesai sholat baru 1 rakaat. Perahu nyampe tempat dia tinggal. Kebetulan tinggalnya di sono di Merak misalkan. Dia tinggal di Merak, perahu nyampe ke Merak. Berarti kan udah bukan musafir lagi Bang Jumadi. Ada pemberitahuan misalkan perahu udah nyampe. Wajib sempurnakan sholatnya Bang Jumadi. Kenapa Bang Jumadi wajib sempurnakan sholatnya? Karena saat itu kondisinya sudah bukan musafir lagi. Yang boleh mengqashar sholat karena hanya musafir. Ketika perahu nyampe ke tempat dia tinggal, berarti dia udah nggak musafir. Kalau dia udah nggak musafir, berarti nggak boleh lagi mengqashar sholat. Sedangkan ini dia di tengah-tengah sholat, maka sholatnya wajib disempurnakan. Nah ini tadi ya. Nah yang perahu nih, rumah Bang Jumadi di sana di Merak nah, misalkan. Nah dari Lampung, dari mana, dari Sumatera naik kapal. Sholat zuhur lah ceritanya di kapal. Niatnya kosor. Nah, masih dalam perjalanan kan, masih sahabat. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat karena dikosor. Allah. Nah, pas lagi rakaat kedua lah misalkan atau rakaat pertama, ternyata perahunya nyampe, ya, nyampe ke tempat tinggalnya Bang Jumadi, masih di pinggir ini, masih di pinggir laut. Ya, Bang Jumadi wajib menyempurnakan sholatnya. Terus kalau bini boleh harus di Merak 1, di Tangerang 1 gimana? Tinggalnya di mana? Terus bolak balik mulu gimana? Nggak bisa kalau kayak gitu, Nggak ya. bisa, Iya. Nanti kosong sholat dulu Hah? di waktu asar sempurna gitu. Enggak. Ini kosor doang. Kita lagi cerita kosor doang. Iya, maksudnya berarti di akhir ya, berarti di Itu, asar. Pak. Berarti sholat berikutnya di waktu sholat akhir ini sempurnakan gitu kan? Baru Enggak. nyampe. Ini kita lagi bicarakan kosor aja dulu. Kalau jam itu kan bergabung sholat. Iya. Kalau kosor meringkas sholat. Ini kita ngomongin kosor aja. Iya, dulu. ya, Ya. maksudnya kan berarti mungkin di waktu asar kosornya. Kalau kosor itu bisa asar, bisa zuhur. Artinya zuhur yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, asar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kebetulan kita nggak jamak misalkan. Kita cuma mengkosor sholat saja. Misalkan sholat zuhur, ya pas kita sedang sholat di perahu, di kapal, tiba-tiba kapalnya nyampe tempat tinggal kita. Dalam kondisi sholat wajib disempurnakan sholatnya. Nah kalau jamak nanti lain lagi kita bahas ya. Nah ada juga orang yang menjamak sekaligus mengkosor, sudah dijamak juga sholatnya, kemudian dikosor juga. Nah, ini kita bahas kosor saja misalkan ya. Jadi belum masuk ke dalam bahasan jamak sholat. Paham ya?
Berarti kalau pemahaman radius kembali tadi kita contoh misalkan saya berangkat ke Cilegon, saya dari sini nih Dari Tangerang. Merak biar aman. Sini ke Cilegon, sini ke Merak kan radius lebih di atas 80. Seandainya saya udah pulang, tapi baru nyampe Serang. Serang ke sini kan nggak 80. Iya, masih boleh. Masih tetap. Kan masih musafir, belum nyampe tempat tinggal kan? Oh, Gitu. Iya, patokannya adalah nyampe tempat tinggal Tangerang tuh. Selamat datang di kota Tangerang. Itu berarti udah bukan musafir lagi. Gitu. Kan radiusnya, oh udah nggak radius. Iya, jadi kita kota ya, tempat tinggal itu kita anggaplah kota misalkan. Ketika kita masih berada di luar kota, kita masih boleh menjamak dan mengqashar sholat. Ketika udah nyampe, selamat datang di kota Tangerang misalkan begitu, maka udah nggak boleh lagi jamak dan qashar. Berarti kalau Bang Jumadi tinggalnya di Tangerang nih, tinggal di Tangerang, kapal nyampe Merak masih boleh jamak qashar. Masih boleh jamak qashar karena masih musafir itu. Ya. Kita tahu apa sih mau. Ya, itu tuh Bitung. Kabupaten juga kota Udah itu mau tanya wali kota aja tanya. tapi kosong itu batasnya waktu ya. Apanya? Kalau juhur aja waktunya. Iya, jadi qashar itu cuma 3 sholat tadi yang boleh diqashar. Yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Iya. Itu cuma sholat-sholat yang jumlah rakaatnya 4. Iya. Yang 3 rakaat nggak boleh diqashar. Maghrib jangan maghrib. Enggak, Maghrib maksudnya aja begitu. waktunya nggak boleh mengerjakannya aja. Kalau kita kosong asar, waktunya waktu asar ya. Kalau kita jamak ya boleh di waktu Iya, kalau zuhur. jamaah mah. Iya. Enggak, kalau kosong doang. Kalau qashar doang ya tetap di waktu asar. Kita mau sholat zuhur ya qashar dulu di waktu zuhur. Kalau sholat asar ya di waktu asar. Jadi kan kita bicara qashar dulu nih. Nanti ada orang yang menjamak sekaligus mengqashar sholatnya. Misalkan dia sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Gitu. Paham ya? Kosornya hanya pokoknya satu sholat aja gitu. Misalkan dia tidak menjamak sholat, hanya mengqashar saja. Sholat zuhur boleh dilakukan 2 rakaat, sholat asar boleh dilakukan 2 rakaat. Nanti ada 2 bahasan, ada jamak dan ada qashar. Ya, kalau misalkan dia menjamak sekaligus mengqashar, sholat asar dilakukan di waktu zuhur, zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Berjamaah gitu. Dijamak sekaligus, jadi seakan-akan 4 rakaat, harus dipisah dengan salam. Iya. Zuhur, salam, bangun lagi untuk sholat asar 2 rakaat, kemudian salam, gitu. Paham ya? Jadi mungkin pengertiannya kosor itu kayak jamak tadi. Enggak, beda. Kalau qashar Jadi itu kosor ini hanya satu sholat aja gitu ya. qashar itu hanya 1 sholat, zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Subuh jangan. Subuh jangan jadi 1 rakaat. Asal jamak qashar asar. Ada lain lagi tuh loh pembahasannya, ya. Paham ya? Wah, udah jam 6 tuh. Dikit lagi. Wal qasru afdalu minal itmami, dan mengqashar sholat afdalu lebih utama minal itmami daripada menyempurnakan sholat, alal masyhuri atas pendapat yang masyhur. Itu tadi seperti yang saya bilang tadi. Aduh, sayang kalau nggak diambil. Bang Jumari dikasih duit dikasih bonus 5 juta kagak diambil, dibego-begoin sama orang. Kasih duit 5 juta kagak mau diambil, kan begitu. Nabi SAW dalam hadis mengatakan, innallaha yuhibbu an tukhadha rukhsatuhu. Allah sesungguhnya senang ketika rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanannya diambil oleh hamba-hambanya. Ya. Idza balagha salasa marahila, kalau perjalanannya sampai 3 marhalah. Wasaumu, dan berpuasa afdalu minal fitri illam yatadarrar bihi. Nah, beda dengan kasus puasa. Kan orang yang dalam keadaan safar boleh tidak berpuasa Ramadan, ya. Nah, tapi kalau dia kuat untuk berpuasa, puasa lebih utama. Bang Ramlan pulang kampung sono ke Medan. Sebetulnya kuat ya, Puasa sambil jalan. iya, kagak kerasa. Wah, sebenarnya dia kuat puasa. Tapi karena dia melakukan safar, dia boleh tidak berpuasa. Boleh dia tidak berpuasa, cuma puasa lebih utama. Ya, kalau dia kuat untuk berpuasa dalam perjalanannya. Tapi itu nggak wajib mengganti. Ya enggak lah. Kalau dia puasa di dalam perjalanan, sempurna puasanya nggak perlu dikodok. Batasnya berapa kilo? Apanya? Sama kayak tadi, sama kayak batasan qashar. 80 kilo perjalanan minimal boleh dia. Anda seandainya tidak berpuasa Ya wajib dikodok itu mah. Wajib dikodok ya. Nah, jadi wasaumu dan puasa di bulan Ramadan afdalu lebih utama minal fitri daripada berbuka. Ya, di dalam perjalanan illam yatadarrar bihi, kalau tidak berbahaya seseorang bihi dengan puasanya. Kalau nggak kuat main batalin aja.
ya namanya juga sabar. Dulu di masa Nabi kan sering perang, kalau Nabi terkadang perang di bulan Ramadan, ada yang puasa ada yang nggak puasa. Yang puasa tidak tidak merendahkan yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa juga tidak merendahkan yang puasa. Nabi sendiri kadang puasa kadang nggak puasa. Kadang hukum itu kadang dibolak-balik sama orang yang puasa. Jadi Allah ini maha tahu, dia maha pengampun, maha pemaaf. Gak puasa juga gak apa-apa, gak kuat sih. Iya. Soalnya nggak tahu. Kan puasa wajib. Ya puasa Ramadan maksudnya. Kalau puasa sunnah, Kalau kita puasa sabar, lebih baik buka. lebih buka. Lebih baik buka. Kalau untuk puasa sunnah, ya. Faslun yajuzul jam'u. Insyaallah baru nanti akan kita bahas tentang menjamak. Wallahu a'lam bishawab.